adik-adik asuhan dan Indria yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersuka cita ya karena pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk mengikuti sekolah minggu. Walaupun kita masih melakukan sekolah minggu kita secara online, namun itu tidak membuat semangat kita hilang. Tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bergerak bersama-sama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik pada pagi hari ini sehat selalu ya. Yes, kita harus tetap sehat dan terus bersuka cita. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, pastikan adik-adik sudah siap ya. Jangan lupa Alkitabnya juga. Ya, sebelum kita akan bernyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berserah dulu kepada Tuhan supaya Tuhan yang memimpin kita selama kita mengikuti sekolah minggu. Yuk Kak Sepri ajak kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang sudah menjaga kami. Ketika kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Dan Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang beserta, yang memimpin kami, berkati setiap handphone yang kami pakai, laptop yang kami pakai, bahkan jaringan kami, kiranya semuanya bagus, lancar, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik semuanya, Kak Syafri ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita tidak lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Yuk kita bersama-sama bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Kita terus berdiri, kita terus memuji Tuhan, kita katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku
Nah, sekarang adik-adik semuanya boleh duduk yang tenang, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian mengatakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar, tidak hanya kita dengar melalui telinga kita, keluar ke telinga sebelahnya, tetapi biarlah ketika telinga kanan kita mendengar, telinga kiri kita mendengar, kita tanamkan di dalam hati kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah menolong kami, memelihara kami sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan kami akan sekolah minggu, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami boleh duduk dengan tenang saat mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah pegang Alkitab semua? Nah, sudah ya. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-25. Nah, adik-adik, di dalam cerita Alkitab pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang Rasul Paulus dan juga anak dari keponakan Bapak Paulus. Nah, kita baca ya di dalam Alkitab kita masing-masing. Ayatnya yang ke-11.
Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Nah, adik-adik, kita sudah membaca cerita tentang seorang Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini seorang pemberani. Dia adalah rasul Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan. Nah, di dalam cerita ini kita belajar bagaimana seorang Paulus menghadapi saat dia dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Nah, dia bisa menghadapi, dia tidak takut. Pada saat dia dibawa ke Mahkamah Agama, orang-orang yang ingin memenjarakan dia, yang ingin membunuh dia, dia berusaha kuat. Di ayatnya yang ke-1 di pasal 23 dikatakan di situ, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan.
Wow, Bapak Paulus berani sekali walaupun dia sudah dibawa di hadapan mahkamah agama, tetapi Bapak Paulus tetap berani menyampaikan kebenaran. Nah, pada saat dia dibawa di dalam kumpulan orang Farisi dan Saduki, dan di situ dia memberitakan lagi firman Tuhan, bahwa apa yang dia katakan, bahwa aku ini, dia berani menyatakan dirinya bahwa aku ini orang Farisi, termasuk golongan orang Farisi dan juga golongan orang Saduki. Nah, dia berkata bahwa sebelumnya aku orang Saduki dan juga orang Farisi, tetapi sekarang aku sudah menjadi Rasul Tuhan. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sehingga orang-orang Saduki dan Farisi mereka menjadi marah. Mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Nah, pada malam hari tiba-tiba Tuhan datang kepada Bapak Paulus dan berdiri di sisinya Bapak Paulus dan berkata, apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-11, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, dan juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Nah, Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan kepada Bapak Paulus. Dia datang kepada Bapak Paulus untuk memberikan kekuatan bahwa kamu harus kuat. Aku telah melihat bahwa engkau telah bersaksi tentang aku. Di situ dikatakan, wah, luar biasa ya. Tetapi orang-orang atau mahkamah agama itu dan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka merundingkan sesuatu yang tidak baik tentang Bapak Paulus. Mereka berusaha untuk membunuh Bapak Paulus. Dan jumlah mereka tidak sedikit, adik-adik. Ada 40 orang yang berkomplotan untuk membunuh Bapak Paulus. Mereka sampai bersumpah. Apa sumpah mereka? Sumpah mereka tidak akan makan dan minum sebelum Bapak Paulus dibunuh. Wow, ngeri sekali ya. Bagaimana itu? Pasti kalau saat kita mendengar hal itu, kita pasti takut ya. Tetapi Bapak Paulus tidak takut, adik-adik. Pada saat ada orang yang ngomong seperti itu, yang berbicara, ada seorang anak kecil. Ada anak kecil yang datang mendengarkan rahasia itu. Dia mendengarkan dan cepat-cepat dia pergi ke kepala pasukan dan bertemu dengan Bapak Paulus. Dan dia memberitahukan apa yang dirahasiakan untuk membunuh Bapak Paulus. Dia memberitahukan kepada Bapak Paulus. Tetapi Bapak Paulus tidak langsung takut. Dia menyuruh kepala pasukan itu untuk berbicara kepada anak atau keponakan Bapak Paulus ini, supaya keponakan Bapak Paulus ini memberitahukan kepada kepala pasukan penjara. Nah, dan anak itu dibawa oleh seorang perwira untuk bertemu dengan kepala pasukan. Dan apa yang terjadi? Wow, kepala pasukan itu saat mendengarkan itu dia berkata, karena kamu sudah memberitahukan ini, kamu jangan lagi memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia ini. Dan saat itu Bapak Paulus, adik-adik, dipindahkan ke tempat yang lain. Dia dibawa kemana? Dia dibawa ke Kaisaria. Nah, ada yang menemani dia. Ada 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lebih. Kira-kira pada jam 9 malam mereka pergi membawa Bapak Paulus untuk menghindari tadi pembunuhan yang akan dilakukan orang-orang Yahudi kepada Bapak Paulus. Wow, luar biasa ya. Coba kalau tidak ada adik kecil ini, kemenakan anak perempuan dari Bapak Paulus ini, pasti Bapak Paulus akan dibunuh. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, adik-adik. Tuhan menolong Bapak Paulus lewat kemenakan
Bapak Paulus ini yang sangat membantu. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita. Saat kita hidup di dalam kebenaran, saat kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan akan beserta dengan kita. Seperti kemenakan Bapak Paulus ini. Walaupun dia ada anak kecil, walaupun dia tidak bisa berbuat seperti prajurit-prajurit yang lain, tetapi dengan cara dia memberitahukan apa yang dirahasiakan atau apa yang direncanakan, suatu kejahatan kepada Bapak Paulus, dia memberitahukan, dia mendengar apa yang disampaikan, dan dia menyampaikan bahwa Bapak Paulus akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Adik-adik juga, apa yang adik-adik pelajari dari cerita ini? Saat ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau ada orang-orang yang ingin melakukan suatu ketidakbenaran, dan saat kita mendengarkan sesuatu itu tidak baik, dan kita harus menyampaikan kepada orang yang benar supaya orang benar itu bertindak dengan benar, supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Atau kita bisa menolong teman kita saat sesuatu terjadi hal yang tidak baik dengan dia, kita menolong dia dan kita memberitahukan apa yang benar. Kita harus berani, kita harus bisa menyampaikan kebenaran seperti adik atau kemenakan Bapak Paulus yang sangat membantu. Kamu mau tanya nih, siapa yang punya paman? Wow, punya paman semua ya. Begitu juga dengan anak ini, dia Paulus ini adalah pamannya, saudara dari ibunya, dan dia menolong Bapak Paulus saat Bapak Paulus dalam penjara. Dia tidak diam diri saja, tidak berdiam diri, dia berusaha untuk menolong pamannya. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus berani menyatakan kebenaran, kita harus berani menyampaikan kebenaran saat ada orang yang berusaha melakukan kejahatan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Bapak Paulus ini. Nah, dan kita juga jangan lupa tetap berdoa supaya orang-orang yang melakukan kejahatan ini bisa diubahkan hatinya oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita harus tetap berani seperti kemenakan Bapak Paulus yang sangat membantu ini. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini yang sangat memberkati kita. Kita akan menghafal ayat hafalan di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Akan membaca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita baca ya sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Demikian cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal. Nanti hari Minggu bisa diulang pada saat pertemuan selanjutnya. Demikian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kami pencerahan tentang firman-Mu, bagaimana Bapak Paulus tetap berani memberitakan firman-Mu, dan saat dia Tuhan mengalami suatu
hal yang tidak baik, hal yang buruk, maka Tuhan mengirim orang-orang yang bisa menolong dia seperti anak kecil atau kemenakan dari Bapak Paulus ini, sehingga Bapak Paulus boleh terbantu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, ajar kami juga untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, sampai ketemu di hari Minggu depan. Jangan lupa tetap sekolah minggu di Gereja Baptis Pertama Bandung. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.